Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan proyek atau penelitian. Adapun subbab yang akan kita bahas kali ini ada 3, meliputi 1. Tips gimana sih cara kita mencari topik atau project dalam penelitian, kemudian gimana sih ciri-ciri atau tipikal project atau penelitian yang baik, dan yang ketiga adalah gimana sih kaidah-kaidah yang harus kita penuhi, cara-cara menyampaikan ide yang baik dan benar. Oke, langsung aja kita bahas topik yang pertama, yaitu tips mencari topik project atau penelitian. Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu pastikan penelitian kalian itu orisinil, kemudian wajar, serta memiliki kebermanfaatan yang tinggi. Orisinalitas maksudnya adalah di sini penelitian kalian itu asli dari pemikiran pribadi, bukan menyadur atau manipulasi karya dari orang lain. Kewajaran ini maksudnya yaitu penelitian kalian itu bisa dilogika, masih masuk dalam logika dan tidak berlebih-lebihan. Kebermanfaatan sendiri adalah seberapa bermanfaat penelitian kalian apabila itu direalisasikan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang ciri-cirinya penelitian yang baik itu apa aja sih? Ada banyak, tapi di sini akan kita bahas cuma 3. Yaitu harus sistematis, kemudian harus komunikatif, serta harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sistematis di sini maksudnya yaitu harus runut atau urut. Kita membahas dari hal yang umum dulu ke khusus, atau dari hal yang luas dulu ke hal yang lebih sempit. Artinya mengerucut ke bawah. Jadi kita tuh harus bisa menggiring pembaca. Kemudian komunikatif ini maksudnya seberapa baik kalian menyampaikan kepada pembaca ide yang kalian maksudkan. Jadi parameternya ini apakah orang yang tidak memahami bahasan kalian itu bisa paham. Kemudian harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Di sini maksudnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD dan kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang ada. Kemudian yang terakhir kita akan membahas yaitu cara menyampaikannya melalui kaidah-kaidahnya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam penelitian. Yang pertama harus ada judul, kemudian ada pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada abstrak, kemudian baru deh ini masuk bab 1, 2, 3, sampai 5. Bab 1 sendiri nanti terdiri dari latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, dan lain sebagainya. Untuk judul sendiri ini harus memiliki beberapa komponen seperti harus ada objeknya, harus ada subjeknya, tujuannya apa, metodenya apa. Untuk pengesahan sama kata pengantar saya kira udah jelas, banyak juga contohnya di internet. Untuk daftar isi biasanya ini kita pakai daftar isi utama, kemudian daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk abstrak sendiri ini akan kita bahas pada menit selanjutnya, di mana ini merupakan uraian singkat tentang seluruh tulisan yang ada di paper kalian. Latar belakang sendiri merupakan alasan kalian mengambil topik tersebut, sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dijawab pada tujuan, pembahasan, serta kesimpulan. Tujuan sendiri merupakan output yang diharapkan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Nah, kita bahas satu dulu, kita judul, karena kita udah tahu bahwa harus ada komponen-komponennya. Jadi ini adalah contohnya. Penerapan prinsip Bernoulli ini merupakan metodenya pada ventilasi vertikal, ini berobjeknya. Kemudian menciptakan sirkulasi yang lebih baik, ini berarti tujuannya. Ini contoh yang lainnya adalah seperti ini. Penerapan prinsip Archimedes ini merupakan metodenya. Kemudian dalam perhitungan
Indeks massa tubuh atau BMI ini objeknya pada mahasiswa umur 17 sampai 23 tahun. Ini adalah keterangannya objeknya, dimana judul ini harus maksimal 12 kata. Untuk judul pertama ini udah 12 kata, jadi oke ya. Coba judul kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kata yang mana ini harus lebih diringkaskan lagi, harus ada kata yang dihilangkan tapi tidak mengubah judul. Judul di sini kita harus menghilangkan misalnya penerapan. Ini judulnya ini masih memiliki arti yang sama dengan sebelumnya tapi dengan hanya 12 kata. Oke, yang kelima kita masuk ke abstrak. Di abstrak ini memiliki banyak ketentuan. Salah satunya yaitu dia harus maksimal 500 kata dan terdiri dari 3 kata kunci atau keyword. Yang mana kata kunci ini yang akan muncul nih kalau kita tulis di search engine. Adapun komponennya terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kita mulai masuk ke bab-bab ya. Yang pertama adalah bab 1, latar belakang dulu. Jadi latar belakang itu merupakan alasan kenapa kita mengambil topik tersebut. Latar belakang itu harus kita buat secara runut dari hal yang luas dulu ke yang sempit, dari yang umum ke khusus. Misalnya kita mau bahas Bernoulli, otomatis kita harus bahas dulu tuh si fluidanya. Atau lebih gampangnya, kalau kita ingin bahas Indonesia, kita harus lebih dahulu membahas tentang dunia, baru itu Asia, baru Asia Tenggara, baru kita bisa membahas Indonesia. Dan jangan lupa kita juga harus mengaitkan ke topik kita, atau bisa dengan mention judul kita. Jadi pembaca itu tahu, oh ini alasannya ini seperti ini nih, biar dia pakai, akhirnya dia pakai judul yang seperti ini. Kemudian ada juga namanya rumusan masalah. Jadi ini adalah daftar pertanyaan yang akan dijawab dari tujuan, isi pembahasan, serta kesimpulan nantinya. Nah, ini contohnya rumusan masalah seperti ini. Bagaimana prinsip Archimedes dalam menghitung BMI? Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan. Tujuan sendiri merupakan output yang diharapkan pada penelitian mengacu pada rumusan masalah yang ada. Jadi kalau rumusan masalahnya kayak tadi, maka tujuannya harus seperti ini. Mengetahui bagaimana prinsip Archimedes dapat digunakan dalam menghitung BMI. Jadi ini mengacu pada rumusan masalah yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang bab 2. Ini terdiri dari metode serta flowchart. Dimana metode itu sifatnya tertulis, sedangkan flowchart itu tergambar. Oke, kita bahas satu dulu. Metode itu merupakan cara yang kita ambil untuk mencapai hasilnya. Banyak sekali metode, tapi di sini akan saya bahas 2 aja. Yang paling umum yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu ada hitungannya menggunakan perhitungan, sedangkan kualitatif itu dengan penilaian. Atau kuantitatif itu IPA-nya, kualitatif IPS-nya. Untuk flowchart sendiri merupakan tahapan lebih detail, step-stepnya gimana kalian dari mulai sampai akhirnya dapat hasil yang kalian inginkan. Dan di flowchart sendiri banyak sekali ketentuannya, misalnya kapan harus pakai lingkaran, kapan harus pakai jajaran genjang, kapan harus pakai kotak. Nanti kita akan bahas di bahasan yang lain ya. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri merupakan clipping dari sumber-sumber yang akan kalian pakai nih selama penelitian dari awal sampai ke akhir. Adapun ini juga sifatnya harus runut dari umum ke khusus sendiri. Jadi kalau kita bahas tentang Archimedes, otomatis yang pertama kita harus lakukan adalah bahas dulu tuh pengertian fluidanya. Baru bahas tentang prinsip Archimedes itu apa. Kemudian karena kita ngomongin BMI, kita harus ada nih perhitungan BMI menurut WHO itu gimana. Kemudian karena ini objeknya adalah anak 17-23 tahun, kita harus tahu nih standar BMI umur
17-23 tahun itu seperti apa. Kemudian waktu di tinjauan pustaka, kita juga harus menulis segala citasinya, karena di sini kita tuh clipping. Ada dua cara. Yang pertama bisa di awal. Kalau di awal kita pakai menurut nama dalam kurung tahun, kemudian baru isinya, atau citasinya di akhir. Langsung aja kita tulis isinya, kemudian dalam kurung nama, tahun. Nah, untuk bab 4 dan selanjutnya nggak akan kita bahas di sini karena biar videonya nggak terlalu panjang dan teorinya nggak terlalu muluk-muluk. Jadi sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.